Saya sudah berjuang menghadapi nias-nias bajingan. Nias-nias bajingan. Bagi kita masyarakat Nias tentu saja tidak asing dengan yang namanya kontrak sinaga, di mana video kontrak sinaga ini beberapa minggu yang lalu sempat viral juga di beberapa media sosial, di mana video yang ia buat mengandung unsur penghinaan suku dan juga penghinaan hukum adat yang ada di Nias. Dan akhir-akhir ini muncul lagi videonya, dan dari beberapa video yang muncul akhir-akhir ini tetap saja tidak ada kata minta maaf, atau dia tidak merasa bersalah apa yang dia katakan ini, bahwa bahkan dia itu merasa dia itu dizulimi seperti itu, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini ada video yang saya tanggapi juga terkait video yang ia buat terakhir ini, dan ini menurut saya benar-benar keterlaluan. Karena sebelumnya kan kita sudah sempat emosi melihat video yang ia buat ini, namun dia terus-terus saja mengulang-ulangi hal yang sama yang tetap saja menyayatkan hati kita, masyarakat Pulau Nias seperti itu. Dan langsung saja inilah videonya, teman-teman. Yang mau saya sampaikan, saya sudah dirampoki oleh orang Nias. Kemudian saya dimaki-maki sama orang Nias ketika saya sampaikan hal tersebut untuk minta bantuan. Dan saya dihina, orang nenek moyang orang Batak dihina sebagai monyet oleh orang Nias di grup Nias Selatan. Kemudian saya minta maaf. Nah, itu video yang dibuat Kontra Sinaga terakhir ini. Dia menyampaikan bahwa dia sudah dirampas, kemudian dia dimaki-maki, dan juga nenek moyangnya dimaki-maki. Dan dia merasa bahwa dia itu sudah dirampas, kemudian dia curhat di grup-grup yang ada di Pulau Nias, dan kemudian dimaki-maki, dan juga nenek moyangnya juga dimaki-maki. Ya, memang saya akui juga banyak orang-orang kita Nias yang sudah memaki-maki Kontra Sinaga ini, memang itu betul. Karena kenapa? Karena mereka kesal dengan video yang dibuat oleh Kontra Sinaga ini terkait dengan penghinaan suku ada di Nias, dan juga kebudayaan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Nias. Nah, tentu saja banyak orang-orang Nias juga yang marah dan emosi sehingga keluar kata-kata seperti memakinya Kontra Sinaga ini. Namun jika mengarah seperti yang dia katakan tadi itu nenek moyangnya juga dimaki-maki, tentu saja tidak. Saya membantah dari sini, tidak seperti itu, karena kita juga orang Nias masih memikirkan atau mana fokus masalah yang seharusnya kita tanggapi. Dan kalau memang Kontra Sinaga yang salah mengatakan pernyataan yang tidak benar dengan suku Nias, dengan hukum adat Nias, tentu saja kita mengarah emosinya itu ke Kontra Sinaga, bukan dengan nenek moyangnya seperti itu. Dan pernyataannya di durasi pertama ini tentu saja kita bantah sebagai orang Nias. Baik, kita lanjut dengan video selanjutnya, teman-teman. Tetapi memang saya menceritakan ada kisah cerita saya dengan seseorang memang bertelepon, ada yang mencemaskan budaya tersebut masih dijalankan seperti itu, dan akhirnya saya harus dilapor kepada polisi seperti itu. Nah, di sini dia menjelaskan juga bahwa ada yang menceritakan ke dia tentang kebudayaan yang ada di Nias dan masih menjalankan hukum-hukum adat yang mencemaskan, seperti itu pernyataan Kontra Sinaga ini. Nah, tentu saja dari pernyataannya saja ini hanya cerita, belum tentu ini benar kan, seperti itu. Kalau memang mau mengungkapkan sesuatu itu di depan publik atau menyebarluaskan di media sosial, itu kan harus dipikirkan lebih dahulu, dilihat dari faktanya dulu, dari datanya dulu, ini benar apa tidak. Karena nanti jika memang salah, bisa-bisa nanti satu suku itu kan emosi sama kita. Nah, seperti itu persamaannya. Jadi seharusnya Kontra Sinaga ini berpikir dulu dalam menyampaikan sesuatu itu. Ya, sekalipun semisalkan merasa kesal, merasa emosi karena ada salah satu orang Nias yang menipu Kontra Sinaga ini, kalau memang benar, ya seharusnya jangan membawa-bawa nama suku Nias seperti itu. Jangan menghina-hina daripada hukum adat yang ada di Nias. Apalagi di video sebelumnya juga
dia itu mengatakan bahwa direndahkan sekali lah harga diri wanita seperti itu. Pernyataannya bahwa perawan istri daripada anak laki-laki ini harus dikasih ke bapak suami seperti itu, dan tentu saja ini tidak benar. Namun di sini dia merasa benar. Dia menceritakan di dalam grup, kemudian dia dilaporkan ke pihak kepolisian, dan ini yang dia bantah. Mungkin maksud dia ini ya sudah, sampaikan saja, sekalipun itu hoax atau memang tidak benar, tidak ada, sekalipun menyakitkan hati mereka, hati suku-suku Nias, ya biarkan saja akun Rasinagi ini jangan dilaporkan ke polisi. Jadi tindakan kita juga melaporkan ke pihak polisian karena kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum. Kalau pikiran kita itu seperti Konrad Sinaga yang tidak berpikir panjang lebar seperti itu, ya mungkin kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang nantinya juga melanggar aturan seperti itu. Nah, karena kita itu cerdas dan tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum, maka kita serahkan semuanya itu ke pihak penegak hukum, biar mereka nanti yang memproses Konrad Sinaga ini. Jadi jangan istilahnya Konrad Sinaga sekarang menyalahkan kita kenapa kita harus melaporkan dia. Ya ini wajar saja kita laporkan, dan jalur yang kita tempuh juga sudah benar. Kita tidak main hakim sendiri seperti itu. Nah, itulah pernyataan Konrad Sinaga, dan kita lihat seterusnya videonya, teman-teman. Kawan-kawan orang Medan yang budiman, Anda berhak untuk menilai segala sesuatunya secara holistik, secara komprehensif, mulai dari runtutan cerita ini. Itu kisah saya yang sebenar-benarnya terjadi. Saya tidak mau bersumpah karena saya tidak diajarkan tidak untuk bersumpah. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Sepertinya Konrad Sinaga ini memprovokator ya, seperti itu. Dan saya juga tidak bisa mengakui apakah benar yang ada di video ini adalah dia berdarah suku Batak ya, karena kalau Sinaga itu memang benar Batak. Tapi kalau dari cara dia berbicara, cara kesopanannya orang, ya mungkin tidak sifat seperti orang Batak. Karena yang saya kenal orang Batak itu orangnya baik-baik. Saya tinggal di Jakarta sekarang dan banyak teman-teman saya orang Batak di sini. Dan saya sudah pernah tanya apakah kenal dengan yang ada di video ini, dan orang-orang teman-teman saya orang bersuku Batak di sini enggak ada yang mengakui bahwa itu kenal dan mengakui bahwa itu suku Batak. Tidak pernah ada. Jadi teman-teman saya juga dari Pulau Nias jangan gegabah dalam mengambil tindakan atau menganggap bahwa ini memang benar dari suku Batak seperti itu. Jadi untuk sementara, untuk saat ini yang kita tahu dia ini adalah namanya Konrad Sinaga. Ya, soal kebenaran apa tidaknya benar dia asal dari suku Batak atau tidak, itu nanti kalau memang dia sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa kawan-kawan orang Medan semua, kalian berhak memberikan pendapat bahwa ini benar atau tidak. Ini jalur cerita saya, inilah yang saya alami seperti itu. Sebenarnya sebelum dia menyampaikan seperti ini juga, orang-orang Medan juga udah tahu. Bahkan saudara kita orang Batak yang ada di Nias sudah memberikan pernyataan. Mereka juga mengakui bahwa apa yang dikatakan Konrad Sinaga ini tidak benar, tidak ada di hukum, ada di Nias. Dari teman-teman kita juga orang Medan, orang Batak, yang mereka ini sangat menyalahkan Konrad Sinaga ini. Kenapa? Dari pernyataannya saja sudah jelas-jelas menghina suku Nias. Namun si Konrad Sinaga ini merasa tidak bersalah seperti itu. Nah, dia ini mau orang-orang kita Medan itu menilai ini secara holistik, secara komparatif seperti itu. Inilah yang harus kita tanggapi serius. Karena kalau saya perhatikan dari beberapa video terakhir ini, sepertinya Konrad Sinaga ini memprovokator kita dengan orang-orang yang tinggal di Medan, juga dengan saudara-saudara kita yang bersuku Batak. Namun belum tentu siapakah Konrad Sinaga ini, apakah memang benar dari suku Batak seperti itu. Orang-orang Nias, sungguh kekompakan kalian saya salut, termasuk untuk membuat
seorang Konrad Sinaga menjadi fobia Nias. Saya fobia. Saya ketakutan. Dia sekarang mengaku bahwa orang-orang Nias itu dia sangat mengagumi karena kebersamaan kita itu tetap utuh seperti itu. Kekompakan kita itu dia sangat salut kekompakan kita ini, jadi dia takut. Ya iya, kenapa kita itu kompak karena dia itu menghina suku kita, suku Nias. Karena dari pernyataan videonya dia itu sudah menghina suku, walaupun dari awal videonya itu dia curhat tentang masalahnya dengan salah satu orang kita Nias, namun di pertengahan videonya itu mengandung unsur penghinaan. Dia menyatakan bahwa di suku Nias ini ada yang sebenarnya tidak ada, dan ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta seperti itu. Tentu saja kita emosi, kita marah, dan kita juga emosi ini karena kita itu benar apa yang dikatakan dia ini tidak ada di hukum adat Nias. Penghinaan seperti ini kan melanggar jalur hukum, melanggar hukum yang ada di Indonesia. Nah, makanya kita kompak seperti itu. Bukan kita kompak membela saudara kita yang menipu dia kalau memang benar, bukan seperti itu. Tapi kita itu kompak untuk melaporkan Konrad Sinaga ini dengan alasan dia sudah menghina suku Nias. Jadi ketika tadi yang awalnya si Konrad Sinaga ini curhat dengan orang-orang kita Nias di grup mengatakan bahwa ada utang ini, nah kemudian semuanya berubah setelah ada pernyataannya bahwa di Nias itu ada hukum adat yang tidak manusiawi seperti itu. Nah, inilah yang kita kompak orang-orang Nias untuk menyerang dia, bukan menyerang dalam arti kita kroyo dia sama-sama, tapi kita itu melaporkan dia ke pihak kepolisian secara bersama-sama seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwa yang menilai ini nanti benar apa tidaknya itu kan pihak kepolisian, penegak hukum, karena Indonesia adalah negara undang-undang, negara hukum seperti itu. Saya pikir bukan saya saja, banyak orang akan fobia terhadap Nias. Ya kalau memang Konrad Sinaga sekarang mengaku takut dengan orang-orang Nias, ya wajar. Kenapa? Orang takut itu ya karena salah. Bukan berarti kita itu nakut-nakutin dia. Jadi kita itu melaporkan dia ke pihak kepolisian, kemudian dia takut, ya karena mungkin dia merasa bahwa dia ini salah. Dan dia yakin bahwa nanti dia yang akan diringkus. Nah makanya bisa terjadi yang namanya takut. Bukan berarti kita takut-takutin dia. Bukan cuma dia yang takut dengan orang-orang Nias, namun banyak orang yang fobia dengan orang-orang Nias atau takut dengan orang-orang Nias. Pernyataan dari Konrad Sinaga ini, nah itu kan menurut Konrad Sinaga. Tapi banyak di daerah-daerah lain orang-orang kita Nias itu nggak ditakuti, malah akrab. Ya itu kan tergantung kita semua. Ya katakanlah sekarang misalkan Konrad Sinaga ini ada di Nias, tentu saja kita orang-orang di sini juga takut. Karena kenapa kita takut? Karena udah terbukti sebelumnya dia ini suka menghina, suka mengadu domba, suka provokator. Nah itulah kita takut dia. Nah sementara dengan saudara-saudara kita orang Batak lain yang nggak pernah kita takut, malah kita akrab. Ini semua kan tergantung dari sikap dan sifat dan juga perilakunya. Nah mungkin seperti itu. Kalau kita orang Nias juga, ya orang gila aja kita itu memusuhin orang tanpa alasan seperti itu. Saya dimaki-maki oleh grup Nias, di grup Nias Selatan, grup Nias Barat, dan sebagainya. Jadi ini bukan antara Konrad Sinaga dengan satu orang Nias, tapi kelompok Nias yang begitu besar. Jadi maki-maki dari berapa grup ini, ya seperti yang saya katakan tadi, wajar saja kalau Konrad Sinaga dimaki-maki. Karena kenapa? Hukum adat yang selama ini kita jaga, selama ini kita junjung tinggi, dengan waktu yang singkat dia menghina.
wajar aja kalau banyak orang Nias emosi. Kalau misalkan juga di suku-suku lain dihina seperti ini, mungkin mereka tidak terima, bukan cuma Nias doang. Nah, ini nih yang harus ini yang harus dirubah pola pikirnya, itu Kontra Sinaga ini. Ini bukan kesalahan daripada suku Nias, tapi ini kesalahan daripada Kontra Sinaga ini yang tidak ada otak, yang kurang ajar itu. Jadi niasfobia akan terjadi di kota Medan. Dan seperti yang dikatakannya juga, bahwa niasfobia akan terjadi di Medan. Nah, orang-orang kita Nias banyak di Medan. Terus sekarang maksud Kontra Sinaga ini, orang-orang Medan takut dengan orang-orang kita Nias. Kenapa takut? Emang kita ini harimau yang suka-suka mencari-cari mangsa seperti itu? Enggak, kita ini manusia juga. Jadi Kontra Sinaga ini jangan asal bicara saja. Kita juga datang ke daerah orang, kita tetap menghargai, tetap kita beradaptasi, kita tetap menjaga perilakunya. Kalau semisalkan ada kasus-kasus sebelumnya, mungkin ada salah satu orang Nias yang mungkin mengacaukan daerah-daerah tertentu, nah itu kan kesalahan dia sendiri, dan kita tidak pernah membela yang salah. Namun kalau dikatakan ketakutan akan terjadi di Medan, ketakutan karena ada orang-orang Nias, ini tidak logika banget, dan kita tidak terima. Karena kita ini bukan perusuh, bukan pembuat masalah, bukan seperti Kontra Sinaga ini. Dan banyak orang-orang kita Nias juga di Medan, mereka itu akrab dengan lingkungan, mereka beradaptasi. Nah, kalau misalkan kayak Kontra Sinaga ini, ya saya rasa di daerah manapun tetap aja bertentangan. Karena kenapa? Dari perilaku dia juga yang seperti ini. Tapi kalau orang kita Nias, ya saya bisa menjamin bahwa orang Nias itu selalu menjaga lingkungan, selalu beradaptasi, dan tidak pernah mencari masalah. Aku sudah selesai dengan penginjilan dengan orang Nias, dan sehingga penghukuman kepada Sodom akan lebih ringan daripada hukuman kepada kalian. Nah, sekarang Kontra Sinaga mengatakan bahwa dia sudah selesai penginjilan dengan orang-orang Nias. Penginjilan apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan itu bukan penginjilan, tapi penghinaan. Nah, sekarang sudah selesai penghinaan seperti itu. Dan kemudian kasus penghinaan yang kamu buat itu sekarang sudah selesai. Begitu maksudnya? Tidak. Anda salah. Sampai kapanpun masalah ini tetap berlanjut. Dan kami orang Nias tidak pernah mengait-ngaitkan dengan suku. Kalau Anda yang salah, maka Anda yang harus menanggung resikonya. Kami terus push, kami terus dorong sampai laporan-laporan kami ke pihak kepolisian ini diterima dan real Kontra Sinaga dibina dan dijerat dengan pasal sesuai dengan perbuatannya. Kami akan mengawal terus kasus ini. Kami orang-orang Nias tidak tinggal diam dengan pernyataan Kontra Sinaga ini, karena kami juga malu. Apa yang Kontra Sinaga ini sampaikan ini seakan-akan benar di depan publik. Kalau daerah-daerah lain mendengar dan tanpa ada bantahan dari kami, maka harga diri kami orang Nias itu direndahkan. Ya, siapa yang merendahkan harga diri kami?
ya Kondra Sinaga ini. Dan tentu saja ini yang tidak bisa kami biarkan. Mungkin ini sudah waktunya. Sebelumnya juga memang sering saya dengar cerita-cerita seperti ini. Namun saya tidak tahu mereka mendapatkan cerita seperti ini dari siapa. Karena kalau saya lihat dari daftar hukum adat yang ada di Nias, tidak pernah ada hukum adat yang dimana apabila anak laki-laki menikah, maka keperawanannya harus dikasih ke bapak suami. Ini tidak ada. Sejak dari nenek moyang sampai sekarang tidak ada. Dan ini yang membuat kami sakit hati, membuat pernyataan yang tidak nyata, tidak benar, tidak ada di data seperti itu. Dan kalau kami biarkan manusia-manusia seperti Kondra Sinaga ini, kami khawatir nanti ke depan akan ada dari pihak-pihak tertentu juga, dari oknum-oknum tertentu juga yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin lebih parah dari pernyataan Kondra Sinaga ini. Makanya sekarang kami tutup di sini. Kami tutup. Kondra Sinaga harus tanggung jawab atas semua perbuatannya ini, penghinaannya ini. Karena jelas ini tidak ada di daftar hukum adat Nias. Dan tari perang juga yang ada di Nias itu adalah tari yang ditumbuhkan, yang dimunculkan oleh nenek moyang kami. Jadi jangan segampang membalikan tangan Anda menghina suku kami. Tari perang juga sudah kami junjung tinggi, sudah sangat kami hargai. Namun entah urusan apa Kondra Sinaga ini menghina-hina tari perang yang selama ini kami hargai, yang selama ini kami junjung tinggi, seperti itu. Apapun yang terjadi di depan, apakah saya dijemput oleh Bareskrim seperti yang kalian memang hebat, Yasona Lawli hebat. Dia adalah Menkumham RI yang powerful, maha kuasa di Indonesia. Yasona Lawli maha kuasa di Indonesia. Itu versi orang Nias. Apapun yang terjadi ke depan, Kondra Sinaga ini dijemput oleh Interpol atau Bareskrim. Yasona Lawli hebat. Yasona Lawli menteri hukum. Yasona Lawli powerful. Dia melibatkan beberapa pihak daripada pernyataannya ini. Memang siapa selama ini yang mengatakan bahwa Yasona Lawli ini maha kuasa di Indonesia? Maha kuasa itu ya Tuhan. Nah, apa maksud dari Kondra Sinaga seperti ini? Kayak gini udah bikin kita emosi aja. Cara Kondra Sinaga seperti ini. Ya, memang benar yang Anda katakan. Anda pasti akan nanti dijemput. Anda akan dijemput untuk mempertanggungjawabkan semua ini. Tapi bukan karena Yasona Lawli, tapi karena kekompakan kami orang Nias. Kami tidak setuju Anda sudah menghina suku kami. Jadi jangan sekarang Anda katakan kalian kuat karena Yasona Lawli. Ini sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau emang ada masalah Anda dengan Yasona Lawli, ya itu selesaikan sendiri. Kalau ada masalah dengan keluarga Bapak Yasona Lawli, ya selesaikan sendiri. Itu beda lagi. Yang kami usut sekarang, Anda sudah menghina suku kami, sudah menghina hukum adat yang ada di Nias. Nah, ini yang nggak terima bagi kami. Bukan karena kami ada menteri hukum. Nah, kalau misalkan Bapak Yasona Lawli mendengar perkataan Anda ini, mungkin dia emosi juga. Ya itu urusan Anda. Tapi bagi kami, warga Nias secara keseluruhan, yang kami gugat itu, yang kami permasalahkan itu adalah atas hinaan yang sudah Anda lontarkan melalui video. Nah, itu yang kami usut. Kalaupun saya dijemput dengan tangan terborgol, artinya saya sudah berjuang
bahwasanya orang Batak bukan kaleng-kaleng, orang Medan bukan kaleng-kaleng. Orang benar tidak boleh kalah dengan sekelompok orang Nias yang powerful karena Yasona Lauli. Nah, di sini Kondra Sinaga ini makin merasa benar aja, dan dia membawa-bawa nama suku dia sendiri. Ya kita nggak tahu ya dia ini dari asal suku apa. Dia mengatakan bahwa orang Batak bukan kaleng-kaleng, orang Medan bukan kaleng-kaleng. Kami tidak pernah mengait-ngaitkan dengan suku. Kami tidak pernah mengait-ngaitkan dengan daerah. Kasus yang kami usut adalah terkait penghinaan yang sudah Anda lontarkan di media sosial. Itu yang kami usut. Bukan masalah kami merendahkan suku-suku tertentu atau daerah-daerah tertentu. Ya saya tahu Batak itu bukan kaleng-kaleng, Medan juga bukan kaleng-kaleng. Ya mungkin yang kaleng-kaleng itu ya kamu, Kondra Sinaga. Nah, ini harus jelas semua. Jangan memprovokator antara suku Nias dengan suku Batak, dengan daerah Nias dengan daerah Medan. Manusia seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena berimbas semuanya, bernampak pada semuanya. Ya seperti tadi, dia seakan-akan memprovokator antara suku Batak dengan suku Nias. Namun kita nggak tahu dari mana suku orang ini. Kita nggak tahu benar nggak namanya Kondra Sinaga. Seperti itu. Karena setahu saya, kalau suku-suku Batak itu orangnya baik-baik. Saya dizolimi, tapi kemudian kalian melaporkan saya ke polisi. Dia merasa dijolimi, kemudian kita melaporkan dia ke pihak polisi. Siapa yang dijolimi? Kalau memang masalah kamu dengan salah seorang di Nias, yang seperti kayak yang kamu katakan, seperti yang dikatakan Kondra Sinaga ini, misalkan dia benar, ada yang menipu dia dari suku Nias, kemudian kita membela orang kita Nias ini karena persamaan suku, kita menyerang Kondra Sinaga ini dengan alasan kasus, yaitu tadi karena masalah si Kondra Sinaga ini dirugiin oleh salah seorang suku Nias. Nah itu baru namanya dizolimi. Dia diserang secara bersama-sama, sementara dia itu tidak salah. Nah beda cerita sekarang. Kami orang Nias itu sekelompok melaporkan Kondra Sinaga ini ke pihak kepolisian karena kasus penghinaan, bukan karena kasus penipuan, bukan kasus kerugian, bukan masalah kasus antara Kondra Sinaga dengan salah satu orang Nias, bukan. Tapi kasus yang kami laporkan ini atas penghinaan yang telah ia lontarkan. Nah itu fokus masalahnya. Jadi di sini nggak ada yang dijolimi. Tuhan besertaku. Kalian datang mendatangi aku dengan kuasa Yasona Lauli yang maha hebat, Menkumham RI. Saya mendatangimu dengan kebenaran di hatiku, di otakku, di jiwaku, di ragaku. Kebenaran ku bawa untuk kuasa dari Tuhanku yang maha kuasa menghantammu dengan ali-aliku dari jauh. Betul, kalau kita di jalur benar, Tuhan tetap bersama kita. Tapi ketika kita itu di jalan yang salah, Tuhan tidak pernah bersama kita. Semua orang benar itu, Tuhan pasti membela dan mencarikan jalan keluar. Tapi jangan kau ini Kondra Sinaga merasa benar. Ini sebenarnya sudah salah, tapi ngotot, merasa benar. Nah ini namanya nggak ada otak seperti itu.
Saya sudah berjuang menghadapi nias-nias bajingan. Nias bajingan. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, manusia seperti ini tidak boleh dibiarkan. Makin hari makin menjadi-jadi, semakin aneh-aneh aja kelakuannya. Dan tentu saja kita tidak terima dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kita orangnya sini bukan anjing. Kita ini manusia bukan binatang. Kita masih punya pikiran, bisa membedakan yang baik mana yang buruk, bisa membedakan mana masalah yang satu, mana masalah yang satu, sehingga kita tidak campur aduk. Itu artinya kita manusia seperti itu. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh saudara Kontra Sinala tadi, nah ini kebalikannya, dia mencampur aduk masalah. Kemudian hanya karena ada masalah dengan salah seorang suku Nias, kemudian dia membawa-bawa nama suku Nias. Nah ini yang tidak berotak manusia seperti itu. Jadi itu saja bisa saya tanggapi dalam video ini. Mungkin ke depan kita harus lebih serius lagi. Kita push terus sampai kasus ini diusut tuntas. Terima kasih.